SD Negeri Suradita adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang sekolah dasar di Ciengang, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sekolah ini terkena dampak bencana alam, yaitu bencana pergerakan tanah. Puluhan siswa di Sekolah Dasar Negeri Suradita, Desa Ciengang, Kecamatan Geger Bitung terpaksa harus melakukan proses kegiatan belajar mengajar di bangunan sekolah darurat. Lantaran bangunan sekolah sebelumnya yang berada di Kampung Suradita RT 18 RW 8 Desa Ciengang Kecamatan Geger Bitung rusak berat setelah diterjang bencana pergerakan tanah pada 2021 yang lalu. Sedikitnya 47 siswa dari Sekolah Dasar Negeri Suradita harus rela belajar di bangunan yang terbuat dari anyaman bambu, karena bangunan sekolah sebelumnya mengalami rusak berat akibat bencana pergerakan tanah. Jadi berdirinya bangunan darurat ini karena terjadinya 3 kali pergeseran tanah, dan bangunan ini didirikan hasil gotong royong masyarakat sekitar. Ya, terjadinya pendirian sekolah darurat karena terjadi pergeseran tanah. Awalnya sih 1995, ya. Kemudian di situ mendirikan sekolah darurat selama 1 tahun, 2006 selama 1 tahun. Setelah itu saya diwawancara oleh media tentang kejadian itu. Pada hari Kamis, pada hari Jumat datang Bupati Pak Sukma, kemudian datang ke sini akan memberi tanah untuk pendirian sekolah yang baru. Kemudian diberi sekolah itu hanya 2 ruangan, itu didirikan oleh atur komite dengan kepala sekolah pada 2007 itu 2007 ya. Nah, setelah itu berjalan, kemudian 2022 itu terjadi lagi pergeseran tanah. 2022 itu berjalan hanya 1 tahun. Kemudian 2023 terjadi lagi pergeseran yang parah, itu kena sama warga. Nah, akhirnya solusi untuk menyelamatkan siswa dan pengajar, kepala sekolah dan komite, akhirnya ada rapat orang tua dan masyarakat akhirnya untuk membuat sekolah darurat. Akhirnya membuat sekolah darurat dengan kerjasama gotong royong SD Suradita itu, karena di Suradita itu terdiri dari 5 RT, 1 kedusunan. Nah, yang lokasinya di sini. Nah, awal 2023 di sini mendirikan sekolah darurat. Sampai hari ini berarti hampir 1 tahun. Nah, hampir 1 tahun, 2023. Keadaan sekolah ini adalah itu tadi hasil gotong royong, kemudian ada bantuan untuk sarana penerangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Ya. Waktu itu Pak Solihin, kepala dinasnya, sekarang sudah pensiun. Alhamdulillah sudah dipasang sarana penerangan, yaitu listrik, kemudian sarana air bersih. Ya, nominalnya itu hampir kurang lebih lah 15 juta. Bahwa saya sudah berusaha mengajukan ke pihak dinas terkait. Sebetulnya kalau dari pihak sekolah, termasuk pihak desa, termasuk pihak kecamatan,
Jadi kami sudah bekerja sama untuk memberikan proposal atau membuat proposal pengajuan untuk pembangunan. Nah, yang sulitnya itu adalah justru menunggu keputusan dari pihak kabupaten, karena pihak kabupaten itu mesti ada koordinasi antara dinas pendidikan dengan pihak Pemda begitu. Jadi yang sulitnya itu di tingkat kabupatennya. Jadi tidak kalau di tingkat bawah itu kami udah siap. Setelah saya usulkan ke baik Pemda maupun dinas pendidikan, hambatannya jelas. Yang pertama adalah jalur tempuh menempuh birokrasi atau aturan-aturan yang banyak berubah. Itu aja. Yang kedua, jadi jauhnya antara Desa Suradita dengan SD dengan dinas kabupaten, itu hambatannya. Yang kedua, jadi hambatan yang lainnya bahwa jadi tidak mudahnya mengajukan pembangunan untuk SD Suradita sekalipun terkena bencana, karena mungkin Kabupaten Sukabumi itu yang terkena bencana itu bukan hanya SD Suradita saja, termasuk mungkin ada sekolah yang lain yang terkena bencana. Yang jadi permasalahan di Suradita itu ada dua. Yang pertama adalah mesti menyiapkan bangunannya untuk permanen. Yang kedua adalah tanahnya, yaitu mengajukan dengan posisi keinstansi yang berbeda. Untuk tanah saya ajukan ke pihak Pemda, dan untuk bangunan sekolah saya ajukan ke pihak dinas pendidikan. Untuk kurikulum, memang betul untuk sekarang itu kan, jadi kurikulumnya itu udah menggunakan kurikulum Merdeka. Itu adalah khusus kelas 1, kelas 4. Jadi yang sudah jelas yang menggunakan kurikulum Merdeka itu kelas 1 dan kelas 4. Dan untuk kelas yang lainnya, khususnya kelas 3 dan 6 itu adalah masih kurikulum 13 gitu ya. Jadi untuk kurikulum yang sekarang yang digunakan itu, jadi kurikulum 13 kurikulum Merdeka itu KUMER namanya, itu untuk kelas 1 dan kelas 4. Nah, kalau kelas 2, kelas 5 itu adalah baru sosialisasi sebetulnya. Nah, untuk yang menggunakan kurikulum 13 adalah masih kelas 3 dan 6. Buku itu, kenapa Suradita terlihat buku itu sedikit? Nah, jadi sebab pembelian bukunya itu disesuaikan dengan keadaan murid dan keadaan keuangan yang ada. Sebab jelas kalau yang dikatakan sumber keuangan BOS itu sesuai dengan siswa kalau sekarang itu. Jadi kalau sisa misalkan 20, terhitungnya 20, tidak seperti dulu. Jadi otomatis bukunya itu disesuaikan gitu ya kalau masalah buku. Adapun kalau misalkan gurunya masih menggunakan sekarang kurikulum mereka, tapi guru-gurunya masih menggunakan masih menggunakan buku kurikulum 13, karena mungkin itu jadi materi yang ada di KUMER itu ada di penunjang di buku kurikulum 13.
Jadi buku sekarang memang di semua kelas pun sebetulnya masih digunakan. Ya masih digunakan. Jadi sebab materinya ada, walaupun materi ada di buku pegangan kurikulum Merdeka, tetapi kalau ada di kurikulum 13, jadi memang itu harus dipergunakan. Silahkan cari sumber yang lain. Jadi nggak apa-apa kalau masalah buku. Itu aja ya. Kalau untuk dana BOS, sekarang itu udah jelas lah. Jadi negeri atau swasta sama. Kalau SD itu adalah operasionalnya itu menggunakan dana BOS. Tidak ada hambatan sebetulnya kalau dana BOS. Nah, cuman hitung-hitungannya sekarang iya. Kalau dulu itu sebelum sekitar tahun 2000-an, sekitar tahun 2000-an itu dana BOS itu jadi terhitungnya itu ada terhitung standar minimal 60 siswa. Jadi 60 siswa. 60 siswa misalkan beginilah. Nah, jadi 60 siswa per siswanya itu per tahun misalkan 500.000 per tahun. Nah, kalau dulu mah walaupun sekolah sekitar tahun 2000-an, walaupun sekolah kurang dari 60, terhitungnya itu 60. Kayak Suradita sekarang kan 43 kalau tidak salah. 43, 45, 47 lah ya awalnya. Nah, kalau dulu mah terhitungnya itu 60. Nah, kalau sekarang bedanya, sekarang itu terhitung jumlah siswa. Tuh yang jadi masalah. Kalau sekarang mah misalkan jumlah siswa 40 ya 40. Jadi kurang lebih sekarang itu 800 per tahun, 800.000 per tahun per siswa. Jadi berarti kalau Suradita itu jumlah siswa sekarang 40 kali 800 kali 800.000 tahun. Nah, dibagi pencairannya per bulan, per 4 bulan. Tuh. Kalau sekarang itu bahkan kalau sekarang itu 1 tahun itu dibagi 2 kalau sekarang per 6 bulan. Itu aja hitung-hitungannya. Ya. Jadi tidak kalau BOS itu sebetulnya tidak ada kata hambatan sebetulnya. Paling kalau anggaran itu sekarang ke Januari, paling ke Februari udah ada keuangan, sudah bisa cair, udah diterima oleh sekolah. Ya, keluh kesah baik yang terjadi pada murid maupun masukan dari orang tua maupun guru. Jadi keluh kesah bagi murid adalah yang pertama, sebab belajarnya itu dilaksanakan di sekolah darurat dan kelasnya itu sebetulnya cuman terhalang oleh bambu. Jadi udah jelas intinya belajarnya itu tidak nyaman, itu bagi KBM murid. Dan untuk guru pun sama. Jadi sebab kelasnya itu, jadi bangunan itu dibagi-bagi untuk menjadi 6 kelas ya, dengan situasi cuman terhalang sebahagian. Jadi bila guru melaksanakan KBM itu jelas jadi tidak nyaman guru juga ya, jadi tidak terdengar oleh muridnya di kelas itu sebab mendengar suara-suara dari yang lain ya, ribut lah. Jadi sebetulnya tidak ada kenyamanan kalau belajar di sekolah darurat. Itu aja. Belajar di sekolah darurat ini mungkin ada nilai plus dan minusnya. Mungkin banyak minusnya ya. Yang pertama itu keluh kesah dari saya secara pribadi, mungkin dari kondisi bangunan yang istilahnya kurang layak kalau dibandingkan misalkan dengan perusahaan-perusahaan di sekeliling di desa ini. Ada perusahaan ayam, kandang ayam istilahnya. Kalau dibandingkan dengan kandang ayam itu lebih baik dari kandang ayam daripada sekolah kita ini.
Terus lagi setiap hari pasti ada keluh kesah, seperti kalau istilahnya saya memberikan materi kepada anak, kan kita berdampingan dengan kelas yang lain, itu ada bersahutan lah, jadi senang nggak maksimal kita memberikan materi kepada anak tersebut. Dan anak tersebut juga banyak keluh kesahnya seperti ya tanahnya berdebu, mungkin bisa dilihat dengan kondisi lantai kita yang beralaskan tanah, beratapkan terpal dan seperti bambu-bambu itu mungkin banyak, ada yang kemarin juga ada yang gatal mungkin dari ada ulat-ulat di pinggir di dindingnya yang dari bambu. Terus lagi karena gerah, karena kita itu bernaung di terpal yang kemungkinan anak itu kalau misalkan saya juga melihat situasi dengan kondisi anak, kalau misalkan taruh dari jam 10 sampai jam 12 itu anak tidak konsentrasi untuk belajar, karena dengan situasi kondisi cuaca, apalagi sekarang ada panas berapa hari, apalagi kemarin kemarau itu anak banyak yang melusakan, banyak yang pusing sampai misalkan kita sebagai guru bahkan harus mengantar anak pulang ke rumahnya karena ditakutkan misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan di perjalanan. Mungkin kalau dibandingkan ya istilahnya anak juga sudah mulai tidak betah lagi untuk berada di sekolah ini. Tapi saya sebagai guru memberikan motivasi terus kepada anak didik kami, karena ya mau gimana lagi, karena kita berada dalam kondisi darurat yang mudah-mudahan nantinya ada suatu perubahan khususnya dari pemerintah setempat dan pemerintah daerah untuk membangun sekolah ini. Mungkin karena kita juga sudah berusaha, tapi sampai saat ini belum ada aksi nyatanya dari pemerintah. Namun kemarin sudah berkomunikasi dengan pemerintah setempat, kita sekolah ini mau dibangun, tapi masih dalam proses demikian. Fasilitas belajar adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dalam proses belajar mengajar. Karena fasilitas sekolah sangat mempengaruhi dalam menunjang proses siswa untuk belajar. Realitanya, SD Negeri Suradita, Desa Ciengang, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, salah satu sekolah yang tidak memadai mengenai sarana prasarana pendidikan. Meskipun dengan fasilitas yang kurang memadai, para siswa sangat rajin dan memiliki semangat yang tinggi untuk tetap belajar. Alhamdulillah, dengan prestasi di SD Suradita, saya juga sebagai khususnya guru mendidik di sekolah Suradita ini, alhamdulillah bisa bersaing dalam keadaan misalnya kemarin ada 4 tahun ke belakang sebelum terjadinya bencana pergerakan tanah ini, kami pernah menjuarai tenis meja di Kecamatan Geger Bitung dan mewakili Kecamatan Geger Bitung ke tingkat kabupaten. Tapi di tingkat kabupaten kami kalah dengan kalau nggak salah dengan SD yang ada di Jampang. Untuk nilai-nilai yang saya banggakan di sini mungkin dengan siswanya yang ya istilahnya kreatif sedikit, yang kami mungkin sangat bangga karena bisa bersaing dengan sekolah lain yang berada di wilayah Desa Ciengang ini. Karena kalau ada laporan dari guru ke SMP, khususnya SMP Negeri Geger Bitung 2, itu yang lulusan dari sekolah kami ini bisa dibanggakan karena sudah masuk ke 5 besar. Ada yang ke SMP 2 Geger Bitung, ada lagi yang masuk ke SMP 3 1 Atap. Itu kalau dilihat itu di rata-ratain, alhamdulillah yang lulusan dari kita itu hampir masuk 10 besar. Ibu Yayan Mariana, seorang guru honorer yang telah mengabdi di SD Suradita. Kurang lebih 16 tahun beliau mengajar. Nama Ibu Yayan Mariana, umur Ibu 46 tahun. Ibu di sini ngajar udah 16 tahun, mulai dari tahun 2008. 16 tahun kurang lah ya. Perjalanan dari rumah ke sini kurang lebih lah 1 jam. Kadang-kadang kalau berangkat Ibu bareng sama teman. Kalau nggak sama teman juga
naik ojeknya kalau dari Gerbitung sampai ke sekolah sampai ke Ciengang 35.000, dari Ciengang sampai ke sini 20.000, jadi satu kali berangkat itu belum pulang pergi itu 55.000. Kalau sama saudara diantar 50.000 bisa bolak-balik. Ya begitu perjalanannya begitu menantang jalannya. Wah pokoknya mah sungguh menakutkan jalannya. Ongkos sama gaji ya sih udah seimbang lah ya. Gaji dengan gaji segitu terus perjalanan dari sana ke sini tuh ongkosnya 55.000, kadang 50.000 bolak-balik, kadang 55.000 cuma satu balik gitu habis. Cuman ibu yang merasa betah gitu merasa di sini, kayak itu dia orang tuanya pada baik, anak-anaknya pun baik-baik semua, lagi lingkungannya pun masih bersih. Jadi kita serasa udah berkeluarga, jadi sulit sekali untuk meninggalkan sekolah ini karena dalam lingkungan sekolah itu udah merasa satu keluarga dan udah ngerasa terikat gitu. Jadi nggak bisa meninggalkan sekolah dengan segini untuk apa dipertahankan ya. Kalau orang lain pasti bicara seperti itu, tapi ibu tidak seperti itu. Jadi karena di lingkungannya juga, karena anak-anaknya juga lagi karena masih semangat lah tinggal di sini ya, lihat anak-anaknya, lihat lingkungannya, lihat keluarga Suradita itu kebersamaannya gitu. Dengan keterbatasan kurangnya sarana dan prasarana di SD Negeri Suradita, Desa Ciengang, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, tentunya Bu Yanah sebagai seorang guru tidak patah semangat untuk terus mengajar di SD Negeri Suradita. Alasan beliau bertahan karena sangat sayang kepada anak-anak muridnya. Kekeluargaan yang ada pada SD Negeri Suradita membuat beliau semakin nyaman mengajar walaupun di tengah keterbatasan yang ada. Beliau juga terus memotivasi siswa-siswinya agar semakin semangat dalam belajar walaupun di tengah keterbatasan yang ada. Terima kasih atas jasa-jasanya Bu Yana. Terima kasih sudah membimbing kami dengan penuh kesabaran. Terima kasih Bu Yana. Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Afarid Faheji dari mahasiswa Teknik Pemeliharaan ini. Sebelumnya ada beberapa perihal yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Apakah Ibu alumni dari sekolah SDN Suradita? Iya. Ini? SDN Suradita. Apakah Ibu bisa menceritakan pengalaman Ibu waktu sekolah di SDN Suradita ini? Pengalamannya apa aja gitu? Maksudnya? Ya terkait misalkan Ibu kan Dulu mapan biasa hidup nyaman. Sekarang mapan gempa ya. Malahan mah sekarang mapan anak saya juga di sana di sekolah darurat gitu. Belum itu. Pas iya sebelumnya ibu namanya siapa? Asmana, Ibu Asmana. Kalau anaknya Diman Pratama. pas berapa ibu? Kelas 6. Pas Iya. Oke, terus apa saja sih keluhan Ibu waktu dulu Ibu sekolah di SDN Suradita ini? Faktor keluhan Ibu itu seperti jauh dari rumah apa gimana gitu? Dulu mapan di sini, jadi deket ya. Kalau Sekarang makan karena gempa, jadi pindah ke sini gitu. Terus pindah ke darurat yang di sana. Dulu mah biasa aja gitu, itu nyaman gitu. Terus Waktu saya mapan saya udah tua sekarang mah. ya Ibu, terus per bulannya itu kira-kira bayarannya berapa ya kalau di SDN Suradita ini? Nggak bayar, Oh, nggak bayar. kan nggak bayar. Oh, gratis ya sekolah? Cuman itu apa impak itu doang ya. kalau impak mah Masih itu. Sekarang mah nggak bayar. Terus Ibu dulu pas sekolah di sini tahun berapa gitu pertamanya? Tahun berapanya? Lupa. udah lama ya. Orang saya juga udah 37 tahun. Kalau harapan ibu gitu ke depannya pengennya sekolah SDN Suradita itu kayak gimana gitu? Ya pengennya jadi seperti dulu lagi gitu, Sekolah ada yang dibangun nyaman gitu ya, sekolah yang layak nyaman, gitu ya. yang mudah-mudahan jadi kan mau di situ, Oh, iya. yang di
bawah CPG itu mudah-mudahan jadi gitu. Jadi udah ada itu Udah dari insight camatnya gitu. Iya katanya. Buat dibangun kembali gitu. Tapi belum kan sampai sekarang. Iya. Mudah-mudahan aja gitu jadi di sana. Iya, amin. Nah. Jarak dari sini ke sekolah cukup jauh ya Bu ya? Iya. Yang sekarang Kemarin mah kan saya di situ. Iya. Sekarang mah kan di situ dikontrak pindah kan. oh jadi itu teh ngontrak Bu. Yang Nggak ngontrak, cuman pindah gitu, disuruh gitu. oh Tapi belum semua pan ini juga. Oh, belum semua. Belum. Tuh ini juga pan pada gitu. Jadi sementara gitu di situ dulu. Oh iya. Kalau terkait itu belajarnya gitu, anak ibu tuh dikasih ada LKSD gitu dari sekolahnya. Belajar mah bagus maksudnya enggak. Ada buku LKSD gitu? Nah, ada. Oh, ada. Buku paket ada gitu. Paket. Buku yang besar gitu kan? Iya. Oh, berarti lengkap ya. Bu, Lengkap. Ya mungkin segitu aja ya Bu. Kasih Bu. Ya Makasih, Bu. sama-sama. Rencana selanjutnya untuk membangun SD Suradita agar lebih maju, yang pertama terus terang kami itu adalah sekarang itu lagi fokus mengajukan dulu membangunnya. Itu fokus aja dulu membangun untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi kami fokus dulu mengajukan agar segera dibangunkan kembali bangunan sekolah yang baru. Yang selanjutnya jadi langkah kedepannya kalau setelah dibangunkan SD yang baru, ya menatalah sistem belajar mengajarnya ditata. Jadi sistem belajar mengajar supaya nyaman, ya supaya ada dampaknya positif untuk siswa, itu aja. Harapan kami itu mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Sukabumi, karena sampai saat ini saya perhatikan Bupati itu belum pernah datang ke lokasi, belum pernah datang, hanya sebatas kasih dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Ya, mudah-mudahan nantinya ada suatu perubahan khususnya dari pemerintah setempat dan pemerintah daerah untuk membangun sekolah ini. Mungkin karena kita juga sudah berusaha, tapi sampai saat ini belum ada aksi nyatanya dari pemerintah. Namun kemarin sudah berkomunikasi dengan pemerintah setempat, kita sekolah ini mau dibangun, tapi masih dalam proses. Ibu mah berharap ada bantuan yang lainnya dari pihak pemerintah untuk mengutamakan pendidikan di SD Negeri Suradita, karena kami di sini sangat membutuhkan tempat yang begitu layak untuk anak-anak kami, supaya anak-anak kita di sini senang belajar dengan keadaan sekolah yang baru. Pengennya mah sekolah baru, semua fasilitasnya seperti sekolah-sekolah yang layak yang lainnya gitu. Cuman harapan ibu itu seperti itulah, ada bantuan dari pemerintah untuk membangun sekolah biar ibu bapak gurunya juga senang, anaknya juga merasa senang gitu. Oh, I might stop talking to people before I snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping 1, 2, where are you?